Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Ketua kelas, pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum mulai mata pelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Yai Wandira, Hadir Bu. Ayatul Nisa, Hadir Bu. Nur Kofifatul Nikmah, Hadir Bu. hadir semua ya. Ya. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tentang praktek sholat Bu. Sholat Ya. Bu. Hari ini kita belajar tentang sholat fardu 5 waktu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, di sini siapa yang tahu keutamaan sholat fardu 5 waktu? Belum tahu Bu. Belum tahu ya? Ya. Ibu tulis nanti disalin di buku kalian. Yang pertama yaitu Allah lebih mencintai perbuatan sholat tepat waktu melebihi berbakti kepada orang tua dan pergi berjihad. Yang kedua, mendapat tempat di surga. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya seperti daun di perguguran. Yang keempat, pahala kebaikan yang amat banyak. Dia mendapat pahala kebaikan yang amat banyak. Yang kelima, mendapat 9 macam kemuliaan. Nah, ada yang tahu nggak 9 macam kemuliaan itu apa saja? Belum tahu Bu. Oke. Yang pertama, 9 macam kemuliaan itu yang pertama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, badannya selalu sehat. Yang ketiga, keberadaannya selalu dilindungi oleh malaikat. Yang keempat, rumahnya selalu diberkahi. Yang kelima, wajahnya menampakkan jati diri orang yang soleh. Yang keenam, hatinya dilunakkan oleh Allah. Yang ketujuh, dipermudah saat akan menyeberang dipermudah saat menyeberang jembatan Shiratul Mustaqim di akhirat nanti. Yang kedelapan, dia akan diselamatkan Allah dari api neraka. Yang kesembilan, Allah akan menempatkannya di surga. Jangan lupa dicatat ya. Ya Bu. Oke. Jadi sholat fardu itu adalah sholat yang wajib dilakukan bagi semua umat muslim yang sudah balik atau yang sudah dewasa. Nah, di sini kan kita belajar tentang sholat fardu. Di sini Ibu sudah menyiapkan video tata cara sholat fardu. Silakan ditonton terlebih dahulu. Nurkofifa silakan bergabung. Ditonton dulu ya. Baik Bu.
Sudah, Bu. Oke. Jadi sholat itu adalah ibadah yang wajib kita penuhi. Sholat harus dilaksanakan tepat waktu dan tidak boleh menunda-nunda atau menyepelekannya. Sholat dianjurkan tepat waktu sehingga kita dapat menjadi disiplin waktu dan tidak membuang-buang waktu. Nah, jadi sholat tepat waktu itu bisa menjadikan kita lebih disiplin dengan waktu. Selanjutnya ditandai dengan hati yang bersih, iman yang bertambah, semangat melakukan kebaikan dan mempersedikit perbuatan keburukan. Hal ini harus tetap kita jaga ya, agar kita dijauhkan dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi sholat 5 waktu itu juga mampu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga bisa membersihkan hati, pikiran, dan panca indera dari hal-hal yang buruk seperti sombong, iri, dengki, malas. Nah, jadi itu ya, bisa dipahami. Bisa. Oke, di sini ada yang membawa alat untuk praktek. Saya bawa dulu. Nah, sebelum kita praktek, ada yang tahu rukun iman? Rukun iman. Ada yang tahu rukun sholat? Ada, Bu, 13, Bu. Kalau tidak tahu berarti tidak sholat. Lima, Bu. Yang pertama apa? Niat. Niat. Yang kedua, berdiri tegak. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, apa yang keempat? Membaca Al-Fatihah. Yang kelima, Membaca surat pendek. Ruku. surat pendek itu Sunnah. hanya sunnah. Jadi yang kelima itu Ruku. ruku. Yang keenam, Iktidal. ya i'tidal. Yang ketujuh, Sujud. betul. Yang kedelapan, duduk antara dua sujud. Yang kesembilan, Tahiyat awal. Tahiyat akhir. duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca Bacaan tahiyat akhir. ya tuh baca tasyahud. Yang ke-11, Salam. sholawat. Salat. Yang ke-12, Salam. ya betul. Yang ke-13, Tertib. ya. Silakan ya, yuk ke depan membawa alat prakteknya. Disapu sedikit. Sedikit saja, Nana. Diperhatikan ya. Yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua, berdiri tegak. Jadi kalau kita tidak mampu berdiri tegak, diperbolehkan untuk duduk. Kalau tidak mampu duduk, Baring. baring. Kalau tidak mampu baring, Pakai bahasa isyarat. ya. Sembari kita berdiri tegak, kita membaca niat untuk sholat. Setelah itu baru takbiratul ihram.
Ingat ya, punggung harus sama rata, tidak boleh ada yang terlalu ke bawah dan ada yang terlalu ke atas. Setelah itu i'tidal, lanjut dengan sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud akhir itu berbeda ya kakinya. Membaca tasyahud at-tahiyyah. Setelah itu sholawat, lanjut dengan salam. Salam itu yang diwajibkan ke kanan, yang ke kiri itu disunahkan. Setelah itu kan tertib, ya harus berurutan, jangan diacak-acak. Terima kasih Ayu, silakan kembali. Nah, hari ini itulah materi tentang sholat fardu 5 waktu. Jadi ibu minta kalian membuat kesimpulan dan itu jangan lupa ditulis. Nanti ibu cek satu persatu di buku kalian. Cek bu. Udah, nanti ibu cek deh. Udah usah dijemput. Ya bu. Sudah kopi pak? Ibu cek ya. Ya. Nah, jadi ketika kita sudah terbiasa dengan sholat 4 waktu, maka kita akan terbiasa dengan disiplin waktu. Misalnya kan pergi ke sekolah, jadwal kan jam 7. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan sholat 4 waktu, jadi waktu kapanpun itu kita akan terbiasa dengan jadwal tersebut. Paham ya? Paham bu. Itu saja tentang materi sholat fardu 5 waktu hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.